Eternal Secret King, Chapter 471. Bab 471, Semua Mati. Ekspresi Suzimo sedikit berubah. Kekuatan segel naga melingkar telah melebihi harapannya. Kekuatan yang dilepaskan cukup untuk mengancam Golden Core tahap awal. Lebih penting lagi, dantian penggarap pendirian yayasan masih dalam bentuk lautan roh dan belum membentuk inti. Hanya inti emas yang bisa melepaskan kekuatan sebenarnya dari senjata roh bawaan. Suzimo menantikan betapa menakjubkannya segel naga melingkar pada saat itu. Ada suara mencicit, pintu batu terbuka dan Ji Yaoxue keluar. Mata mereka bertemu. Suzimo tersenyum dan mengangguk, meyakinkannya. Seketika, Ji Yaoxue tersipu dan balas tersenyum. Suzimo memberi isyarat dengan lembut dan Coiling Dragon Shell menyusup menjadi segel kecil yang rumit sebelum berubah menjadi seberkas cahaya yang kembali ke tas penyimpanannya. Berjalan perlahan ke pintu keluar terowongan, dia mendorong ke bawah dengan pergelangan kakinya dan Blood Quencher-nya kembali ke telapak tangannya. Sepanjang seluruh proses, kultivator berjubah putih, Jun Hao dan Si Yutang tidak berani bergerak sama sekali dan tetap diam karena ketakutan. Setiap tindakan dan tatapan Suzimo menyebabkan mereka bertiga merasakan tekanan yang sangat besar. Jantung mereka berpacu kencang, seolah-olah mereka bisa mati kapan saja. Ini adalah aura yang hampir tak terkalahkan. Tatapan mereka berkedip dan pikiran mereka terganggu oleh pikiran yang sama. Bagaimana mereka harus melarikan diri? Segel naga melingkar tidak hanya menekan mayat pertempuran, tetapi juga tekad terakhir dari mereka bertiga untuk ingin membalas. Kultivator berjubah putih adalah yang pertama berbicara. Senyum langka tersungging dari wajahnya yang sangat muram saat dia menangkupkan tinjunya. Rekan Taois, kamu benar-benar kuat. Saya sangat terkesan. Aku tidak ada apa-apanya dibandingkan denganmu. Kamu adalah seseorang yang bahkan bisa menekan penjelmaan monster dari Divine Phoenix Island. Suzimo menatap kultivator berjubah putih dengan senyum palsu. Dengan ekspresi canggung, kultivator berjubah putih itu memaksa tertawa kecil. Kamu bercanda, sesama Taois. Kaulah yang mampu menekan penjelmaan monster dari Divine Phoenix Island dengan keahlianmu. Aku jauh lebih rendah. Suzimo tidak menjawab dan mengayunkan pedangnya. Seketika, Blood Quencher ditembakkan dengan sinar darah pembunuh sekali lagi. Blood Quencher adalah senjata roh sempurna yang diresapi dengan darah Suzimo. Meski ternoda oleh darah kotor mayat pertempuran, ketajamannya tidak bisa disembunyikan. Merasakan niat membunuh Suzimo, jantung kultivator berjubah putih itu berdetak kencang saat dia berkata dengan tergesa-gesa, kamu tidak bisa membunuhku. Oh, Suzimo berkata tanpa mengangkat kepalanya. Menyusun dirinya sendiri, kultivator berjubah putih berkata dengan suara yang dalam, kamu harus tahu status kultus penyempurnaan mayat di daratan Tianhuang. Jika kamu membunuhku, kamu akan diburu oleh sekte. Bahkan jika aku membunuhmu, siapa yang akan tahu? Suzimo tersenyum lembut, kultivator berjubah putih itu terdiam. Di sisi lain, Jun Hao dan Si Yutang merasakan niat yang mengerikan. Dengan kata lain, yang dimaksud Suzimo adalah dia akan membunuh mereka semua. Setelah membunuh mereka bertiga, berita ini tidak akan pernah tersebar. Ada hal lain yang disimpan Suzimo untuk dirinya sendiri. Kultus penyempurnaan mayat, saya bahkan telah membunuh beberapa paragon dari sekte abadi, iblis, dan Buddha. Anda hanya salah satu dari mereka. Dentang, bilahnya bergetar dan sinar darah yang mengejutkan melintas. Ketika Suzimo menyerang sekali lagi, pedang raksasa itu tampak sangat lincah di tangannya, tebasannya ke depan menyebabkan riak di kehampaan. Ekspresi kultivator berjubah putih berubah drastis. Meskipun tebasan itu tidak terlihat cepat, ada perasaan yang tak terhindarkan darinya. Untuk pembudidaya Kors Refinement Cult, kehilangan mayat pertempuran mereka sama saja dengan kehilangan setengah dari kekuatan tempur mereka. Dia tidak bisa berurusan dengan teknik pedang yang menakutkan dari manual penenangan laut Kaisar Saber. Sejenak gangguan dan dia merasakan tenggorokannya menjadi dingin diikuti oleh rasa sakit yang merobek. Bekas luka merah muncul di tenggorokannya, berubah menjadi lebih besar dan lebih jelas. Saat berikutnya, kabut darah memuntahkan. Suara aneh datang dari kedalaman tenggorokan kultivator berjubah putih saat dia mengeluarkan ekspresi marah. Runtuh dengan kaku ke depan, cahaya di matanya meredup tanpa kehidupan. Tenggorokannya digorok dengan satu tebasan. Setelah membunuh pembudidaya Kors Refinement Cult, Suzimo berbalik dan berjalan menuju Jun Hao dan Si Yutang tanpa ragu. Itu adalah ide Jun Hao dan yang lainnya. Aku juga tidak punya pilihan. Itu sebabnya saya memilih jalan yang salah. Ketika dia melihat bahwa situasinya salah, Si Yutang berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Tangannya diletakkan dengan santai di tas penyimpanannya saat dia menangis tanpa sedikit pun martabat sebagai seorang kultivator. Menyeka ingusnya, Si Yutang berkata dengan suara bergetar, rekan Taoisu, tolong beri aku kesempatan. Si Yutang sama sekali tidak mengasihani pengasuh seperti Si Yutang. Hari ini, pria ini bisa berlutut dan menangis di hadapannya untuk bertahan hidup. Besok, pria ini malah bisa menikamnya dari belakang. Sesampainya di depan Si Yutang, Suzimo melihat ke bawah dan menjawab dengan acuh tak acuh, kadang-kadang, begitu kamu memilih jalan yang salah, tidak ada jalan kembali. Harapan terakhir Si Yutang pupus setelah mendengar jawaban Suzimo. Tangannya masih di tas penyimpanannya. Tapi sekarang, belati dengan kilatan dingin tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Isak tangis Si Yutang terhenti saat ekspresinya menjadi gelap. Dengan tatapan berbisa, dia berkata dengan dingin, karena kamu tidak mengizinkanku hidup, aku akan membunuhmu dulu. Meraih belatinya, Si Yutang menusuk ke arah dada Suzimo. Ini adalah penyergapan total. Namun, pikirannya tidak bisa lepas dari persepsi roh Suzimo. Saat Si Yutang berdiri, telapak tangan Suzimo turun dari atas dan mendarat dengan keras di kepala si pembuat. Iya, seolah tahu, kepala Si Yutang terciprat dan dia mati di tempat tanpa sepatah kata pun. Saat Si Yutang menyerang, Jun Hao mengambil keputusan dan menyalurkan energi rohnya dengan sekuat tenaga juga. Dalam sekejap, 7 meridian roh menyala saat dia menyerang Ji Yaoxue yang berada di pintu masuk ruang batu. Saat ini, dia adalah satu-satunya kesempatan untuk hidup. Selama dia bisa menahan sanderanya, dia bisa berbicara dengan Suzimo. Saat Jun Hao menyerang, dia menyadari bahwa Ji Yaoxue tidak bergerak dan hanya menatapnya dengan tenang. Ada jejak ejekan dan belas kasihan di matanya. Tiba-tiba, dari sisi matanya, Jun Hao melihat cahaya darah melesat ke arahnya dengan kecepatan kilat. Itu berderak dan bergetar. Saat Si Yutang menyerang, Suzimo melemparkan Blood Quencher-nya. Jun Hao tidak punya waktu untuk bereaksi dan hanya melihat kilatan merah. Tepat setelah itu, rasa sakit yang luar biasa datang dari bawah tulang rusuknya saat dia terhempas oleh benturan yang kuat. Dentang, Blood Quencher Suzimo memotong Jun Hao dan menyematkannya dengan erat ke dinding batu.
Dampaknya sangat kuat dan pedang itu masih bergetar setelah tertanam di dinding batu. Mata dan mulut Jun Hao melebar saat darah segar menyembur keluar tak terkendali. Pedang itu tidak hanya menembus tubuhnya, tetapi juga menghancurkan organnya dan memotong nyawanya. Anda, mengangkat lengannya dengan susah payah, Jun Hao menunjuk ke arah Suzimo, seolah ingin mengatakan sesuatu. Setelah jeda sesaat, kepalanya miring ke samping dan dia mati dengan mata terbuka. Dalam waktu kurang dari 10 menit, ketiganya sudah mati. Eternal Secret King, Chapter 472. Bab 472, Aduk di Daratan Tianhuang. Simo, kamu telah menyelamatkanku sekali lagi. Ji Yaoxue berseri-seri dan menyindir, aku tidak akan bisa melunasi hutangku padamu seumur hidup ini. Su Zimo juga tersenyum. Tidak perlu membicarakan hal-hal seperti itu di antara kita. Pendirian Yayasan 8 Meridian. Sepertinya kamu mendapatkan cukup banyak peluang di kedalaman medan perang kuno. Memang, aku sudah mendapatkan beberapa. Harus dikatakan bahwa Su Zimo benar-benar mendapat banyak manfaat dalam ekspedisi medan perang kuno ini. Terlepas dari warisan dan harta, ranah kultivasinya diperoleh melalui 1 tahun ini di medan perang kuno sudah cukup untuk menebus puluhan tahun kultivasi di daratan Tianhuang. Tiba-tiba, ekspresi Ji Yaoxue berubah saat dia bertanya, Xiaoning dan yang lainnya. Kelompok Suzimo memiliki 6 orang saat mereka pergi. Sekarang dia adalah satu-satunya yang kembali. Ji Yaoxue memiliki firasat buruk tentang banyak hal. Jangan khawatir, Suzimo melambaikan tangannya. Mereka semua menerima kesempatan mereka sendiri dan bergabung dengan beberapa sekte yang lebih tua dan lebih kuat. Faktanya, beberapa dari mereka mungkin sudah meninggalkan wilayah utara Tianhuang. Eliksir yang sekte Xiaoning terletak jauh di benua tengah. Daratan Tianhuang tidak terbatas dan luas. Jika penggarap pendirian yayasan ingin melakukan perjalanan dari wilayah utara ke benua tengah, mereka harus berada di jalan siang dan malam selama puluhan tahun bahkan tanpa istirahat. Itu juga tanpa memperhitungkan kemungkinan bahaya yang mungkin mereka temui di sepanjang jalan. Pada kenyataannya, itu adalah sesuatu yang sulit bahkan untuk Golden Core juga. Hanya Nascent Souls yang dapat melindungi diri mereka dengan cukup baik untuk mencoba melakukan perjalanan keluar dari wilayah utara dan berkeliaran di mana-mana. Sepertinya mustahil bagi saudara kandung untuk bertemu satu sama lain dalam waktu dekat setelah perpisahan ini. Itulah alasan mengapa Suzimo ingin Night Spirit tetap berada di sisi Xiaoning dan menjaganya. Adapun sedikit lemah, Leng Rou, Ji Chengtian dan Si Jian, mereka juga terpisah dari dunia, tidak diketahui apakah dia masih memiliki kesempatan untuk bertemu mereka di masa hidup ini. Memikirkan hal itu, Suzimo mau tidak mau merasa sedikit emosional dan sedih. Simo, kamu masih khawatir Istana Gagak Darah akan membalas dendam, kan? Ji Yaoxue sangat pintar dan setelah sedikit perenungan, dia mengerti mengapa semua orang berpisah. Su Zimo telah membunuh Tuan Muda Istana Gagak Darah dan bahkan hampir menyebabkan Tuan Istana sendiri mati di reruntuhan purba. Perseteruan antara dia dan mereka sudah tidak bisa didamaikan. Hari itu, di istana, tepat di bawah hidung Kaisar Zhou Agung, Raja Gagak Darah menyatakan bahwa semua murid puncak etiril akan dimakamkan bersama dengan Tuan Muda, jelas betapa sombongnya dia dan jumlah dukungan yang dia miliki. Meskipun itu mungkin merupakan malapetaka besar bagi Su Zimo secara pribadi, itu juga merupakan bencana bagi puncak etiril. Semua orang di puncak etiril bisa pergi, tapi bukan dia. Untuk berbalik dan pergi setelah membuat kekacauan seperti itu, meninggalkan Ethereal Peak dan kakak tertuanya, Su Hong, di wilayah dinasti Zhou besar tanpa peduli. Itu adalah sesuatu yang tidak diizinkan oleh hati Su Zimo. Simo, jangan khawatir, saya akan membantu Anda memohon belas kasihan dengan ayah. Khawatir bahwa Su Zimo mungkin tidak mengambil kata-katanya secara nyata, Ji Yaoxue melanjutkan, jika Istana Gagak Darah benar-benar berani melakukan sesuatu yang keterlaluan, dinasti Zhou Agung pasti tidak akan duduk diam dan menonton. Ya, Su Zimo tersenyum dan mengangguk. Kenyataannya, dia tahu dan bisa membaca situasinya lebih jelas dari siapapun. Sikap Kaisar Zhou Agung terhadap Raja Gagak Darah di kompetisi sekte telah membuat banyak hal menjadi jelas. Bahkan dinasti Zhou Agung mewaspadai penguasa Istana Gagak Darah. Atau lebih tepatnya, itu berhati-hati terhadap ras penyihir di belakangnya, salah satu dari 9 ras primordial. Hampir tidak ada harapan untuk berpikir bahwa dinasti Zhou Agung akan ikut campur dalam masalah ini. Yaoxue, persiapkan dirimu. Kami akan menuju ke tempat teleportasi dan kembali ke dinasti Zhou Agung. Baiklah, koma. Dengan tahun di medan perang kuno akan segera berakhir, banyak pembudidaya kembali ke daratan Tianhuang. Beberapa sangat gembira sementara beberapa khawatir. Beberapa pembudidaya bahkan memiliki perasaan tidak nyata untuk lolos dari bencana besar. Mereka hanya bisa menyembuhkan trauma di hati mereka secara bertahap setelah kembali ke sekte mereka di daratan Tianhuang. Tepat setelah itu, berita berat mulai menyebar melalui sekte super dunia kultivasi, mirip dengan batu-batu raksasa yang dilemparkan ke tengah danau dan menciptakan gelombang besar. Setelah 1000 tahun, warisan Kaisar Saber diperoleh oleh seorang kultivator dan laut roh Gunung Saber menghilang. Benar, lebih dari 100 kultivator sekte racun dibunuh oleh satu orang dan bahkan sekte tanah jahat dan istana kaca terlibat. Sungguh biadab, siapa dia? Dari sekte atau faksi apa dia berasal? Aku tidak tahu, dia tidak memakai lencana sekte. Beberapa mengatakan bahwa dia adalah seorang sarjana yang lemah lembut sementara yang lain mengatakan bahwa dia terlihat mengancam. Glass Palace dan Malevolent Earth Sekte menerima berita itu hampir secara instan dan Master Sekte mereka sangat marah. Kedua sekte mengirimkan banyak pembudidaya untuk mencari tahu berita tentang latar belakang dan lokasi pembudidaya itu. Sebelum berbagai sekte berhasil mencerna berita itu, berita yang bahkan lebih mengejutkan tersebar, menyebabkan kejutan bagi sekte super dan mengirimkan gelombang ke seluruh dunia kultivasi. Istana Kaisar Manusia muncul. Penerus Divine Phoenix Island muncul di Istana Kaisar Manusia dan bertarung melawan semua teladan dari sekte abadi, Buddha, dan iblis bersama-sama. Paragon dari sekte abadi, Buddha, dan iblis bekerja sama. Fufu, penerus Divine Phoenix Island benar-benar tidak beruntung. Dia pasti mati bahkan tanpa mayat yang tersisa. Siapa yang pada akhirnya berhasil mendapatkan warisan Kaisar Insani? Disitulah kamu salah. Dia menekan semua teladan dari sekte abadi, Buddha, dan setan sendirian dan itu adalah pertempuran yang sangat tragis dan mengejutkan. Apa katamu? Paragon Sekte Asura, Sekte Surga Asura, Sekte Cakrawala Ungu, Sekte Esensi Kekacauan, Kuil Angin Jernih, Kultus Fin Ilusi, dan biara tanpa bentuk semuanya mati. Sementara teladan dari sekte lain berhasil bertahan dan melarikan diri, beberapa dari mereka memiliki lengan dan akar yang lumpuh dan akan sulit bagi mereka untuk bersinar di masa depan. Para tetua dari berbagai sekte menerima berita itu pada waktu yang hampir bersamaan dan terkejut serta tidak percaya. Bagaimana dengan Sealer? Ada lebih dari 10 Sealer dari sekte abadi, Buddha, dan iblis bersama-sama.
Apakah mereka semua sampah? Sebagai Golden Chorus, tidak bisakah salah satu dari mereka membunuh satu penggarap pendirian yayasan? Bahkan ketika 5 Sealer bergabung, mereka gagal dan mati dengan penyesalan. Bahkan Sealer gagal meskipun bekerja sama. Tangan kanan penerus Divine Phoenix Island terbuat dari tulang Phoenix ilahi dan memiliki kekuatan yang sangat besar. Dia terluka parah bersama dengan Pure Maiden dari Sekte Iblis dan mereka memasuki Istana Kaisar Manusia pada saat yang bersamaan. Nasib mereka saat ini tidak diketahui. Para tetua terdiam ketika mereka mendengar itu. Lama kemudian, seseorang menghela nafas dalam-dalam. Itu adalah penjelmaan monster. Kurasa tidak berlebihan untuk mengklaim bahwa dia adalah penjelmaan monster nomor 1 sejak zaman kuno. Pada saat yang sama, di lokasi yang tidak diketahui di benua tengah, sebuah istana yang tampak kuno berdiri tegak. Seorang lelaki tua berpipi kemerahan dengan mahkota putih dan jubah panjang berdiri di depan pintu masuk istana dengan satu tangan di belakang punggung. Tangannya yang lain berada di depannya dan jari-jarinya berkedut, ada kabut kelabu yang menyelubungi matanya, membuatnya tampak sangat misterius. Orang tua, apakah kamu sudah meramal sesuatu? Di belakang lelaki tua itu ada seorang lelaki berjubah abu-abu yang agak montok dan memiliki kipas pucat tanpa janggut. Sambil memegang kipas lipat, dia bertanya dengan cemas. Jika Suzimo ada di sini, dia akan mengenali bahwa ini adalah Lin Xuanji yang dia temui secara kebetulan di reruntuhan purba. Orang tua di depan adalah pendongeng di ibu kota Zhou Agung. Lama kemudian, kabut menghilang dari mata lelaki tua itu saat dia mengerutkan kening sambil menggelengkan kepalanya. Benar bahwa Istana Kaisar Manusia muncul. Namun, saya tidak berhasil mengetahui berita apapun tentang anak itu, aneh. Apakah Divine Phoenix Island benar-benar memiliki penjelmaan monster seperti itu? Keduanya saling bertukar pandang, merasa ada yang aneh dengan ini. Mengisap bibirnya, lelaki tua itu menjawab, tidak peduli apa, penampilan Istana Kaisar Manusia membuktikan bahwa ini akan menjadi era keemasan dengan paragon yang tak terhitung jumlahnya dan penjelmaan monster yang diciptakan. Kemungkinan besar kita akan mengalami situasi yang mirip dengan zaman kuno dengan banyak kaisar muncul. Tentu saja, dengan itu, juga akan ada masalah yang tak terbayangkan. Mari kita tunggu dan lihat saja. Eternal Secret King, Chapter 473. Bab 473, Kedatangan Badai. Jauh di malam hari, di dinasti Zhou Agung. Dengan ledakan, kolom cahaya yang menyilaukan menyala di kedalaman istana. Meledak ke langit, itu memenuhi langit malam dengan pendaran yang gemilang, menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Para jenius yang memasuki medan perang kuno telah kembali. Itu benar, saya bertanya-tanya berapa banyak dari 50 yang berhasil bertahan hidup. Petik 2. Setidaknya harus ada sepertiga dari mereka. Jenius yang dipilih oleh 5 sekte utama tidaklah lemah. Xuan Yi dan Liu Hui dari Ethereal Peak, Chang Lang dari Iridescent Cloud Palace dan banyak Golden Core lainnya berdiri di sekitar kolom cahaya dengan penuh harap, bersiap untuk menunggu murid mereka yang kembali. Jika tidak ada yang salah, para pembudidaya yang kembali hidup dari medan perang kuno ini akan menjadi pendukung sekte mereka di masa depan. Kaisar Zhou Agung berdiri tepat di depan dengan ekspresi muram, secercah kekhawatiran akan muncul di kedalaman matanya dari waktu ke waktu. Secara bertahap, dua sosok muncul di tengah kolom cahaya. Seiring berjalannya waktu, kedua sosok itu menjadi semakin jelas, Su Zimo dan Ji Yaoxue yang telah kembali. Kaisar menghela napas lega. Dia lega selama Ji Yaoxue baik-baik saja. Tapi segera setelah itu, dia mengerutkan kening dan berpikir, hanya ada mereka berdua. Meskipun medan perang kuno adalah tempat yang berbahaya, setidaknya 7 orang atau lebih berhasil kembali dalam skenario terburuk sebelumnya. Sekarang hanya 2 dari mereka yang kembali, tidak sulit untuk menebak bahwa sesuatu yang besar pasti telah terjadi di medan perang kuno. Xuan Yi dan Liu Hui tidak tersenyum saat melihat Su Zimo baik-baik saja. Di satu sisi, itu karena mereka mengkhawatirkan keselamatan Ji Chengtian dan yang lainnya. Di sisi lain, meskipun Su Zimo masih hidup adalah hal yang baik, mungkin bukan pilihan terbaik baginya untuk kembali ke dinasti Zhou Agung. Terlepas dari puncak etiril, inti emas dari sekte lain tampak sangat suram saat mereka melangkah maju dengan cemberut. Makhluk sempurna Yun San dari Sekte Pegunungan Selatan menangkupkan tinjunya sedikit. Ten, Mo, muridku, si Jian, sedikit bodoh dan bukan alat paling tajam di dalam gudang. Apakah dia mengalami kecelakaan? Tidak, dia dipilih oleh salah satu dari 5 doktrin sesat, Sekte Boneka, dan pergi bersama mereka. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Ah, bagus dia baik-baik saja. Ini adalah kesempatannya untuk dipilih oleh salah satu sekte super. Betapa langka, betapa langka. Makhluk sempurna Yun San menganggukkan kepalanya dalam kepuasan. Untuk sekte dinasti Zhou besar, sekte super seperti 9 sekte abadi, 7 sekte iblis, 6 biara Buddha, 5 doktrin sesat, dan 4 kelompok ortodoks adalah gunung yang tidak dapat diatasi. Jika seorang murid sekte mereka berhasil bergabung dengan mereka, itu akan menjadi prestasi yang luar biasa dan sekte-sekte itu sangat bahagia. Misalnya, dengan koneksi mereka ke Sijian, Sekte Pegunungan Selatan kemungkinan besar akan mendapat dukungan besar dari Sekte Boneka di masa depan. Apa yang terjadi di sana? Kenapa hanya kalian berdua yang kembali? Di mana yang lainnya? Liang Mao adalah murid pribadiku dan dia adalah nomor 2 dari talisman ranking. Kekuatannya lumayan dan dia memiliki sifat hati-hati, tidak mungkin dia mati. Ten, Mo, apakah muridku berhasil mendapatkan kesempatan? Banyak inti emas memelototi Su Zimo, bertanya berulang kali dengan tatapan mengancam. Su Zimo mengerutkan kening dengan ekspresi tidak sabar. Semuanya, harap diam. Ji Yaoxue berdiri ke depan dan memberi isyarat untuk diam dengan kedua tangannya. Meski dia hanya seorang putri, gerakannya sudah memiliki martabat keluarga kerajaan. Kerumunan itu langsung terdiam. Dengan santai, Ji Yaoxue menceritakan kejadian di medan perang kuno, termasuk identitas asli Jun Hao, pengkhianatan Jiang Yu, dan pilihan Si Yutang. Semua orang terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Tidak ada yang menyangka bahwa ekspedisi medan perang kuno ini akan bertemu dengan bahaya yang sangat besar. Makhluk sempurna ekspresi Chang Lang muram saat dia menyipitkan pandangannya dan mencibir, ini hanya sisi ceritamu. Siapa tahu kamu bersekongkol dengan Su Zimo untuk membunuh muridku, Si Yutang. Chang Lang, apakah kamu mencurigai putriku? Kaisar menoleh sedikit dan memelototi Perfected Being Chang Lang tanpa ekspresi. Aku tidak akan berani. Terkekeh, makhluk sempurna Chang Lang memandang Su Zimo dalam-dalam dan berkata dengan suara dingin, nak, jangan berpikir bahwa kamu memiliki hak untuk berdiri bahu-membahu denganku hanya karena kamu tahu cara memperbaiki senjata. Dendam di antara kita harus diselesaikan cepat atau lambat, tunggu dan lihat. Dengan itu, makhluk sempurna Chang Lang tertawa sinis dan meninggalkan aula. Para pembudidaya lainnya secara bertahap juga setelah melihat bahwa mereka tidak akan dapat memperoleh berita apapun dari mereka berdua.
Hati-hati di jalan. Su Zimo mengucapkan selamat tinggal pada Ji Yaoxue. Kamu juga. Kepala Ji Yaoxue sedikit menunduk dan matanya menunjukkan sedikit keengganan. Su Zimo meninggalkan istana bersama dengan Liu Hui dan Xuan Yi. Bersama dengan Nian Qi dari lokakarya senjata Mo Spirit, mereka menaiki kapal roh dan melaju ke arah puncak etiril. Lama setelah Su Zimo pergi, Ji Yaoxue masih berdiri di tempat menatap ke arah yang dia tinggalkan, tidak mau pergi. Kaisar berkata dengan lembut, Suer, meskipun pria itu adalah teladan yang langka, yang terbaik bagimu untuk tidak berhubungan dengannya. Hati Ji Yaoxue tenggelam saat dia mendengar nada Kaisar. Baik itu Ethereal Peak atau Su Zimo, mereka kemungkinan besar akan menghadapi malapetaka yang akan datang. Setelah melakukan perjalanan lebih dari setengah bulan, mereka berempat akhirnya kembali ke Ethereal Peak. Sejak pertempuran di lembah Dongling itu, Su Zimo telah meninggalkan sekte tersebut selama bertahun-tahun. Sekarang dia telah kembali sekali lagi, dia merasa sangat emosional. Nian Qi penasaran dan mengamati tempat itu dengan saksama. Mereka berempat berhenti secara naluriah saat mereka tiba di puncak tinggi di depan gunung. Saat itu, disinilah Wen Xuan dan Xuan Yi menerima Su Zimo ke puncak Ethereal. Kenangan itu segar seperti kemarin. Liu Hui berkomentar, sayang sekali Wen Xuan tidak bisa menunggu sampai kamu kembali. Apapun, jika Wen Xuan mengetahui pencapaian Anda saat ini di akhirat, dia pasti akan merasa terhibur juga. Xuan Yi menepuk pundak Su Zimo dengan senyuman. Baiklah, lihat-lihat sekte dan temui semua orang. Setelah itu, pergilah ke pengasingan sesegera mungkin. Xuan Yi menatap ke kejauhan dengan ekspresi muram saat dia bergumam pelan, aku punya firasat bahwa badai akan segera tiba. Sekembalinya ke puncak Ethereal, Su Zimo mengunjungi lelaki tua yang acak-acakan itu terlebih dahulu. Setelah itu, dia mengunjungi ketua sekte dan menceritakan beberapa peristiwa di medan perang kuno. Dalam kurun waktu itu, bangau kecil datang dan berkicau berulang kali dengan sangat gembira. Setelah tidak bertemu satu sama lain selama bertahun-tahun, manusia dan binatang itu sama sekali tidak jauh dan akur seperti sebelumnya. Monyet dan roh macan masih belum kembali dan lokasi serta nasib mereka tidak diketahui. Derek senior sudah mengasingkan diri selama setahun dan masih belum ada yang terjadi. Dia adalah pilar pendukung sejati untuk puncak Ethereal dan jika sesuatu terjadi padanya, puncak Ethereal akan dihancurkan oleh badai yang akan datang. Su Zimo berputar-putar di sekitar sekte sebelum menuju ke pengasingan. Saat ini, dia sudah berada di puncak pendirian Yayasan 8 Meridian, tujuannya memasuki pengasingan adalah untuk membuka meridian roh ke-9-nya dan menjadi kultivator pendirian Yayasan 9 Meridian. Ini adalah langkah yang sangat penting yang akan memengaruhi jalur kultivasinya di masa depan. Semakin kuat fondasinya, semakin baik kualitas inti emasnya yang kental dan semakin kuat fenomena inti emas yang dapat dia pahami dan dapatkan. Di ranah pendirian Yayasan Ekstrim, kekuatan tempur Su Zimo juga akan meningkat berlipat-lipat. Demikian pula, dia bisa merasakan bahaya yang datang. Satu-satunya cara untuk melewati badai yang akan datang adalah dengan mencoba yang terbaik untuk meningkatkan wilayah kultivasinya. Eternal Secret King, Chapter 474. Bab 474 Krisis. Sudut barat laut dinasti Zhou besar, Gunung Gagak Hitam. Jauh di dalam hutan, di daerah gelap yang menyeramkan, sebuah istana berlumuran darah didirikan. Hari ini, sebuah berita tiba. Tuan, Su Zimo telah kembali dari medan perang kuno dan telah tiba di puncak Ethereal. Baiklah, seorang pria paruh baya berjubah darah membuka matanya. Mereka bersinar dengan rona hijau samar yang menyeramkan saat dia berkata dengan dingin, aku tidak ingin apapun dalam radius 50 km di sekitar puncak Ethereal tetap hidup. Suaranya sangat dingin dan menyebar ke setiap sudut Black Crow Mountain. Gagak darah yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari Black Crow Mountain, menjerit saat mereka menyerbu langit dengan jumlah mereka yang banyak dan terbang menuju puncak Ethereal. 2 hari kemudian, Iridescent Cloud Palace. Perintah dikirim yang memobilisasi sekte. Berperang melawan Ethereal Peak. Selama bertahun-tahun, semua sekte di wilayah Great Zhou telah memendam pikiran mengingini menuju puncak Ethereal, termasuk Iridescent Cloud Palace. Semua orang tahu bahwa kedatangan pesanan berarti Iridescent Cloud Palace benar-benar percaya diri. Sangat mungkin bahwa untuk pertempuran ini, Void Reversion Dao Bing, master pendiri Iridescent Cloud Palace, akan muncul. Menjadi sempurna Chang Lang tidak bisa menahan tawa. Su Zimo, oh Su Zimo, bahkan jika Anda berhasil mengolah dan bergabung dengan Ethereal Peak, terus kenapa? Pada akhirnya, kamu masih tidak bisa lepas dari kematian. Hampir bersamaan, berita menyebar di dalam sekte api sejati bahwa ketua sekte memimpin pasukan untuk berperang melawan puncak Ethereal. Ketua sekte api sejati, Simazi, mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia tertawa tanpa henti dengan sikap dingin dan mencibir, akhirnya aku menunggu hari ini. Su Zimo, kamu membunuh muridku dan mempermalukanku di kompetisi sekte. Aku akan mengubahmu menjadi abu. Tidak lama kemudian, banyak pembudidaya sekte pegunungan selatan dimobilisasi. Sekte Azure Frost, beberapa inti emas berdiri bersama. Di antara mereka adalah Master Ji Yaoxue sebelumnya, Perfected Beng Yining, yang tampil di kompetisi sekte. Dia menghela nafas setelah mendengar berita tentang semuanya di luar. Sebenarnya, ini adalah situasi yang telah diprediksi semua orang sejak lama. Sejak kematian guru pendiri puncak Ethereal, mereka sudah melemah dan satu-satunya dukungan mereka adalah binatang iblis yang menua. Fondasi puncak Ethereal lebih kuat dari 4 sekte besar lainnya dan mereka telah didirikan sejak lama, semua orang mendambakan harta yang tak terhitung jumlahnya dan keterampilan rahasia di sekte mereka. Sebelum ini, alasan mengapa sekte lain tidak berani bertindak sembarangan adalah karena mereka waspada terhadap bangau abadi tua yang ada di ranah Void Reversion. Masing-masing dari 5 sekte utama memiliki ahli Void Reversion yang memegang benteng dan menjaga keseimbangan. Namun, semua inti emas dan jiwa yang baru lahir dari sekte tersebut tahu bahwa begitu bangau abadi yang lama berada di akhir masa hidupnya, keseimbangannya akan rusak dan itu akan menjadi momen pemusnahan puncak Ethereal. Biasanya, sekte besar lainnya akan menunggu puluhan tahun lagi. Tapi sekarang, dengan Blood Crow Palace yang memimpin pertarungan, selain Iridescent Cloud Palace, True Fire Sect, dan Southern Mountain Sect, akan ada sekte dan kultivator lain yang datang ke Ethereal Peak untuk memanfaatkan situasi ini. Itu kemungkinan besar sama untuk sekte Azure Frost dari Perfected Beng Yining. Semua orang menendang pria yang jatuh. Dia menghela nafas dengan lembut. Dia tidak bisa tidak merasa menyesal ketika dia mengingat kultivator berjubah hijau ilmiah di kompetisi sekte. Dalam 10 hari, semua sekte dalam wilayah Great Zhou mendengar tentang ini dan bergerak satu demi satu. Target mereka adalah puncak Ethereal. Jadi bagaimana jika kamu adalah master penyempurnaan senjata nomor 1 dari Great Zhou? Pada akhirnya, Anda hanya melakukannya untuk kita semua.
Hehe, terlepas dari skill rahasia dari Ethereal Peak, ada senjata roh tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya yang hanya dimiliki oleh Tuan Mo. Seketika, dunia bergerak, puncak Ethereal. Ratusan inti emas berdiri di istana Ethereal, kebanyakan dari mereka berdiskusi dengan berbisik pelan dengan ekspresi muram. Master Sekte Ling Yun duduk di tengah semua orang, matanya tertutup dan dia tanpa ekspresi. Melapor, Master Sekte, inti emas dengan tergesa-gesa masuk ke aula dan berkata dalam-dalam, beberapa burung gagak bermata darah tiba-tiba muncul di hutan di luar sekte dan lebih banyak lagi yang berkumpul. Mengerti, Master Sekte Ling Yun menjawab dengan acuh tak acuh, dia masih tidak membuka matanya. Hati banyak Golden Core berhenti berdetak saat mereka berpikir, ini datang. Pada akhirnya, mereka masih tidak bisa menghindari krisis ini. Awalnya, krisis ini akan memakan waktu puluhan tahun lagi untuk tiba dengan dukungan bangau abadi yang lama. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa sesuatu akan berubah dalam periode waktu ini. Oleh suatu kecelakaan aneh, Su Zimo terlibat dalam perseteruan yang tidak dapat didamaikan dengan penguasa istana Blood Crow dan itu mengakibatkan situasi hari ini. Ini semua salah Su Zimo. Jika bukan karena dia, kita tidak akan membuat musuh dengan sekte sekuat Blood Crow Palace. Akhirnya, Golden Core mau tidak mau menggonggong dengan ekspresi muram. Itu benar, orang lain menyatakan, Master Sekte, ayo serahkan saja Su Zimo. Mungkin itu bisa membantu meredam kemarahan istana gagak darah. Itu benar, mengapa puncak Ethereal harus mati bersama karena perseteruan Su Zimo. Suara perbedaan pendapat semakin keras di aula dan banyak inti emas dipindahkan. Omong kosong asterisk, pria tua yang acak-acakan itu tidak bisa menahan kutukan saat dia meniup janggutnya dengan mata melebar. Menunjuk ke Golden Core yang berbicara, dia berteriak, beraninya kamu berani berbicara tentang kata-kata seperti itu. Apa menurutmu kita tidak akan berseteru dengan Blood Crow Palace jika Su Zimo tidak ada di sini? Siapa yang membunuh begitu banyak pembudidaya sekte kita dalam pertempuran di lembah Dongling? Siapa yang membunuh Master Puncak Wen Xuan? Pertanyaan pria tua acak-acakan itu menyebabkan semua orang terdiam. Beberapa Golden Core yang berbicara di awal juga diam. Dengan lantang, lelaki tua yang kusut itu berteriak, selain itu, jika bukan karena Su Zimo, semua murid kita di lembah Dongling akan mati dalam pertempuran. Sebaliknya, kalian berbicara tentang perbuatan besarnya seolah itu adalah sebuah kesalahan. Apakah hati nurani Anda telah dimakan oleh anjing? Omelan marah pria tua yang acak-acakan itu bergema di aula memekakkan telinga. Xuan Yi berdiri dan berkata dengan muram, selain itu, di kompetisi sekte, jika Su Zimo tidak memegang benteng, puncak Ethereal akan benar-benar dipermalukan dan berubah menjadi lelucon dunia kultivasi Zou Agung. Tak terhitung orang akan berkecil hati jika kita menyerahkan seorang murid seperti itu. Cukup, membuka matanya, Master Sekte Ling Yun berkata dengan tenang, bahkan jika Su Zimo tidak berkontribusi seperti dia dan hanya murid biasa dari puncak Ethereal, tidak mungkin kami mengusirnya. Puncak Ethereal tidak akan bertahan sampai hari ini jika kita mengorbankan murid kita demi bertahan hidup. Pada saat yang sama, aku juga tidak bisa melakukan hal seperti itu. Setiap orang memiliki ambisi mereka dan mereka yang ingin meninggalkan sekte, lakukan sekarang. Aku tidak akan menghentikanmu. Master Sekte Ling Yun mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Beberapa pembudidaya menangkupkan tinju mereka dan pergi satu demi satu, tetapi lebih banyak lagi yang memilih untuk tetap tinggal. Di antara kerumunan, seorang gadis luar biasa dengan rambut kuning layu berdiri. Dia tersenyum lembut saat melihat semuanya terbuka dan matanya cerah dan bergerak. Sebelumnya, Nianqi menemani Su Zimo kembali ke Ethereal Peak dan sejak saat itu mendengarkan dan mengamati secara rahasia. Dia berkeliaran di mana-mana dan tidak punya rumah sejak dia masih muda. Karena itu, sulit baginya untuk mempercayai orang. Terhadap lingkungan asing dan orang-orang baru ini, dia berkonflik dan melawan. Namun, dia tidak berani mengganggu Su Zimo karena dia mengasingkan diri. Namun, seiring berjalannya waktu, kesannya terhadap sekte ini berangsur-angsur berubah. Ada sekelompok kultivator cantik di dalam dan ada juga orang-orang saleh. Pada saat itu, setelah dia mendengar kata-kata Master Sekte Ling Yun, Nianqi memutuskan bahwa dia akan tinggal di puncak Ethereal mulai sekarang, tidak pernah meninggalkannya. Eternal Secret King, Chapter 475. Bab 475, Pengapian Pertempuran Besar. Ada lebih banyak gagak darah berkumpul di hutan di luar, berputar-putar di atas puncak Ethereal dengan tertib. Mereka membentuk pusaran hitam raksasa yang menutupi langit, seperti awan petir yang berkelap-kelip dengan kilatan merah. Itu sangat menekan. Kegelapan jatuh di puncak Ethereal dan sudah 3 hari sejak mereka melihat sinar matahari. Hari ini, debu mengepul dari jauh diikuti oleh niat membunuh yang sangat kuat. Pasukan pembudidaya dari Blood Crow Palace telah tiba. Selama beberapa tahun terakhir, pengaruh Blood Crow Palace telah berkembang dan mereka mengambil alih semua sekte di sekitarnya dan tumbuh dengan cepat. Sekarang, mereka sama bagusnya dengan sekte besar ke-6. Ditambah dengan metode kejam penguasa istana gagak darah dan kekuatan tempurnya yang menentang surga, banyak pembudidaya keliling tunduk kepadanya satu demi satu. Kekuatan Blood Crow Palace saat ini telah melampaui 5 sekte utama. Melompat ke langit, Master Puncak Ethereal, Ling Yun, menatap dengan ekspresi muram. Pasukan dari Blood Crow Palace padat dan ada 10.000 pembudidaya. Di antara mereka, ada 100 Nascent Souls sendirian dan banyak dari mereka adalah kultivator keliling terkenal di dunia kultivasi Zou Agung. Ada lebih dari 1.000 inti emas. Sisanya adalah penggarap pendirian yayasan dan tidak ada pejuang penyempurnaan Qi. Prajurit penyempitan Qi hampir tidak berguna dalam bentrokan tingkat ini, setiap pedang terbang, seni roh, atau bahkan gelombang kejut dari pertarungan yang memastikan sudah lebih dari cukup untuk membunuh seorang prajurit penyempurnaan Qi. Seorang pria parubaya berjubah darah berdiri di depan pasukan besar Blood Crow Palace, tampak dingin dengan rona hijau samar di matanya, itu adalah Lord Blood Crow Palace. Penguasa istana melambaikan tangannya dan menyatakan dengan dingin, bunuh semua orang dan jangan tinggalkan siapapun. Pada saat yang sama, Master Puncak Ethereal, Ling Yun, melambaikan tangannya dan berteriak, sekte ini berada di ambang kepunahannya. Teman-teman, bertarunglah dengan seluruh kekuatanmu dan lindungi tempat perlindungan terakhir dari sekte kita. Semua orang dari puncak Ethereal tahu bahwa tidak ada jalan keluar lain bagi mereka. Bang, bang, bang. Di gunung belakang, pintu batu didorong oleh kekuatan yang luar biasa satu demi satu saat puluhan aura menakutkan muncul. Nascent Souls dari Ethereal Peak yang berada dalam pengasingan telah muncul satu demi satu juga. Di bawah pimpinan Master Sekte Ling Yun, 100 Nascent Souls dan hampir 1.000 Golden Core dikerahkan. Dalam hal jumlah, mereka sebanding dengan Blood Crow Palace, fondasi mereka yang tangguh diperlihatkan secara menyeluruh. Namun, karena proses persyaratan yang ketat dari Ethereal Peak, tidak banyak penggarap pendirian yayasan dan jumlahnya sedikit lebih dari 2.000.
Setelah pertempuran besar terjadi, penggarap pendirian yayasan mereka pasti akan dirugikan. Tentu saja, hasil akhir dari pertempuran tidak diputuskan dari medan perang yayasan pendirian, juga tidak diputuskan dari medan perang Golden Core dan Nascent Soul. Tantangan pamungkas adalah antara para ahli Void Reversion. Kau, gagak darah yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan tangisan yang menusuk telinga, menyerbu para pembudidaya puncak etiril seperti segerombolan belalang, itu mengejutkan. Tiba-tiba, aura kekuatan meledak dari dalam etiril peak diikuti dengan teriakan yang memekakkan telinga. Sesosok keluar dari pengasingan, membawa rambut merah dan memancarkan aura iblis yang menakutkan. Meskipun dia memiliki kekuatan yang gila dan tatapan yang tajam, ini adalah keindahan. Derek Senior, Bangau Senior telah muncul dari pengasingan. Serangkaian sorakan terdengar dari etiril peak dan masa sangat gembira. Derek abadi tua melihat gagak darah yang masuk tak terhitung jumlahnya dan matanya bersinar terang. Gelombang kejut misterius menyebar dari gelabelanya saat dia tiba-tiba membuka mulutnya dan menyemburkan aliran api yang membara. Swoosh! Aliran api menyebar dan tingginya ratusan kaki, membakar separuh langit. Gagak darah yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi abu tanpa bisa membuat satu suara pun. Lord Blood Propellus mendengus dengan dingin dan melayang ke udara. Dengan satu pikiran, tongkat tulang berwarna darah muncul di tangannya dengan tengkorak di ujungnya, memancarkan aura menyeramkan. Kutukan pola darah, melambaikan staf tulang darahnya, penguasa istana melantunkan mantra yang tidak dapat diidentifikasi dan kekosongan melonjak dengan umpan balik energi yang mengerikan. Dua aliran cahaya darah keluar dari rongga tengkorak. Seolah hidup, tengkorak itu membuka mulutnya dan mengeluarkan seberkas cahaya hijau. Darah dan lampu hijau menyatu menjadi setetes darah segar. Ketika setetes darah tiba di atas kepala bangau tua yang abadi, tiba-tiba meledak dan menyebar menjadi serangkaian pola misterius. Turun perlahan, itu menelan bangau abadi tua. Berdengung, pola darah membentuk lingkaran cahaya berwarna darah yang menyebabkan asap terbentuk setiap kali bersentuhan dengan tubuh bangau abadi tua. Akhirnya, itu merusak kemeja bangau tua yang abadi dan serangkaian bekas luka bakar muncul di kulitnya yang putih di bawahnya. Tidak, Derek abadi tua menangis dan ki darahnya meledak. Seketika, tubuh dan dagingnya membesar sementara tulangnya mengubah struktur saat ia berubah. Tepat di depan semua orang, itu berubah menjadi burung ganas besar yang lebarnya puluhan kaki, siap terbang dengan sayapnya kapan saja. Menyerupai bangau abadi, burung ganas itu memiliki noda merah di kepalanya dan tubuhnya berwarna hijau. Lapisan api yang tipis dan padat membakar tubuhnya, memancarkan panas yang membakar dan paruhnya berwarna merah dan panjangnya 10 kaki. Ekspresi Lord Blood Propellus berubah saat dia bergumam pelan, jadi, wujud aslimu sebenarnya adalah burung ganas berdarah murni. Derek abadi tua membubung ke langit dan api di tubuhnya menyala terang, membersihkan kekuatan kutukan darah. Bangkit ke awan dengan tubuh raksasanya, ia menatap tuan istana di tanah dengan niat membunuh. Fufu, kamu mungkin menjadi ancaman bagiku di puncakmu. Tapi sekarang, kamu hanyalah binatang buas di akhir umurmu dan tidak ada yang perlu ditakuti. Tuan istana mencibir dan melompat. Dalam sekejap mata, dia menghilang di atas 9 langit ke dalam awan. Itu adalah ketinggian yang bahkan tidak bisa dicapai oleh Nascent Souls. Meskipun Golden Core bisa terbang ke langit tanpa menggunakan objek eksternal, sebenarnya ada batas ketinggian yang bisa mereka capai dan itu hanya sekitar 100 kaki. Ada kekuatan dharma yang sangat kuat antara langit dan bumi yang sangat membatasi para pembudidaya dan semua makhluk hidup. Semakin tinggi pembudidaya terbang, semakin besar tekanan yang harus mereka tanggung. Dengan esens spirit mereka, Nascent Souls bisa sangat menolak batasan pada tubuh mereka yang ditetapkan oleh langit dan bumi dan bisa terbang ke ketinggian beberapa ribu kaki. Lebih dari itu, seseorang akan berada di awan dan penglihatan serta pendengaran mereka akan terganggu. Di tempat di mana bahkan Nascent Souls tidak bisa mencapainya, hanya Void Reversions yang bisa bertarung di sana. Pertempuran hebat terjadi di bawah Ethereal Peak. Lord Blood Propellus dan bangau abadi tua juga bentrok, menghasilkan gelombang kejut yang bergetar yang menarik perhatian beberapa pembalikan Void di dekatnya. Pengembalian Void itu berasal dari Iridescent Cloud Palace, True Fire Sect, Southern Mountain Sect, dan Azure Frost Sect. Tentara dari 4 sekte utama melaju menuju puncak Ethereal di bawah pimpinan ahli Void Reversion mereka. Binatang tua itu pasti menyembunyikan dirinya dengan baik. Tidak kusangka dia adalah binatang buas di zaman kuno, seorang bifang. Bifang adalah binatang buas berdarah murni yang tidak perlu mengkonsumsi makanan dan berspesialisasi dalam dao api. Legenda mengatakan bahwa bifang membawa garis keturunan ras Phoenix dan sangat ganas. Sementara bifang terlihat sangat mirip dengan bangau abadi, perbedaan mereka adalah bahwa kepala mereka selebar 1 kaki. Beruntung tuan istana gagak darah ada di sekitar. Kalau tidak, kita berempat mungkin akan dihancurkan oleh binatang tua itu. Ya, bifang sudah tua sekarang. Selain itu, saya mendengar bahwa penguasa istana gagak darah termasuk salah satu dari 9 ras primordial. Bahkan jika bifang berada di puncaknya, itu mungkin bukan tandingan orang ini. Ayo pergi, mari kita pergi ke sana dulu untuk membantu tuan istana gagak darah membunuh binatang tua itu secepat mungkin. Setelah bercakap-cakap, keempat Void Reversions melonjak ke langit dan menghilang dalam sekejap mata. Tidak lama kemudian pasukan dari 4 sekte besar lainnya tiba di puncak Ethereal.